Kamu punya negara Indonesia pun kamu tak setuju orang masuk secara haram, betul ya? Iyalah, Semua saya sama. pun tak setuju. Saya pun tak setuju juga kan. Ya. Tapi kalau dia resmi, dia ada dokumen, boleh. Kita kita tak ada masalah kan. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, sekarang malam ini tuh malam nisfu Sa'ban. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca sholawat, perbanyak sholat sunnah di malam hari, karena malam ini tuh apapun yang diminta kita, termasuklah taubat kita, itu Allah pasti akan menerimanya. Karena ini malam nisfu Sa'ban. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, pergunakan kesempatan ini untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia kesayangan Allah dan manusia kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Teman-teman sahabatku semuanya, kalau ditanya masalah pati ataupun TKI ilegal di sini atau di Malaysia ini, pasti kita nggak setuju. Dimanapun itu, yang namanya pati itu sangat terutama masalah keselamatannya. Kasihan masalah keselamatannya gitu. Nggak bisa misalnya ada apa-apa gitu, mau report polis, mau masuk hospital, mau ke klinik aja susah gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman untuk masuk legal. Kalau ditanya masalah ilegal, saya sebagai warga negara Indonesia nggak setuju. Tapi juga harus ada pencegahan agar rakyat Indonesia itu tidak banyak yang menjadi ilegal atau pati di negara orang, khususnya di Malaysia. Karena yang kebanyakan menjadi pati itu di Malaysia, juga banyak di Arab sana guys, juga banyak di negara-negara lain juga banyak, tapi yang paling banyak itu di Malaysia gitu. Sebenarnya banyak problem, kenapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita itu menjadi ilegal di sini, itu sebenarnya beberapa faktor yang menyebabkan teman-teman kita itu menjadi pati di sini guys. Yang pertama itu karena penipuan, karena agen yang menipu mereka, akhirnya mereka menjadi pati di sini gitu. Dan juga beberapa faktor lain, karena mahalnya ongkos, mahalnya tambang dari negara kita ke tempat tujuan, ke negara tempat tujuan gitu. Jadi terpaksa mereka itu menggunakan jalur yang tidak resmi karena murah. Dengan menggunakan jalur yang tidak resmi, akhirnya apa, mereka menjadi pati, menjadi kosongan lah gitu, menjadi ilegal di sini atau di Malaysia ini gitu. Itulah kenapa penyebabnya banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masuk secara ilegal, karena mahal banget. Itulah kenapa mereka memilih jalur yang tidak resmi. Seperti contohnya ini guys. Kamu duduk pada 2013 masuk Malaysia, betul? Yes. Okey, kamu kosong berapa lama di Malaysia selepas kamu lari daripada majikan? Saya kosong 2017 saya sudah buat permit. Bermakna kamu kosong daripada masuk 2013. Ya. Kosong 2014, 2015, 2016. Bermakna kamu 3 tahun kosong di Malaysia. Ya. Betul? Betul. Kamu ditipu oleh ejen tu daripada warga kamu sendiri. Iya. Kalau kita lihat dari penipuan-penipuan yang berlaku di Malaysia ini tuh kebanyakan adalah yang menipu itu orang-orang kita juga gitu. Jadi mereka itu ditipu dari tempatnya, dari Indonesia sendiri gitu. Dari Indonesia itu dijanjikan seperti mbaknya tadi itu, dijanjikan kerjaan, dijanjikan gaji yang mahal. Habis itu setelah berangkat ke sini ternyata perdagangan manusia. Akhirnya apa? Tidak dapat gaji karena sudah dijual guys oleh oknum-oknum orang-orang agen-agen tersebut gitu. Ini yang perlu ditindaklanjuti oleh negara kita, yang perlu tidak boleh dibiarkan ini semua terjadi, agar ini
karena masalah menyangkut keselamatan dari masyarakat kita guys gitu. Alhamdulillahnya beberapa bulan yang lalu, bulan-bulan ini tuh sudah gencar penangkapan orang-orang seperti ini, ejen-ejen seperti ini guys. Contohnya seperti ini guys. Nah, ini 7 guys. penyalur tenaga kerja berinisial MZ, AS, RS, MS, MA, RD, dan WH diringkus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang. Ini bagus nih guys. Para tersangka ditangkap atas laporan sejumlah warga yang menjadi korban penipuannya. Polisi menyita 1.107 paspor, surat perjanjian kerja, surat rekomendasi, dan dokumen pribadi para korban sebagai barang bukti. Para tersangka menjanjikan bekerja ke Malaysia dan Arab Saudi dengan gaji mulai 5 hingga 7 juta rupiah per bulannya. Polisi mencatat 20 warga menjadi korban para tersangka. Jadi yang prinsipnya adalah tidak mungkin bisa dikirim tenaga kerja karena usaha tersebut adalah ilegal. Ini juga akan dikoordinasikan juga dengan imigrasi mengenai keaslian paspor. Ini karena yang lebih larang mengenai bahwasanya seperti itu adalah instansi yang mengeluarkan paspor. Penyelidikan terkait dengan laporan juga masyarakat tidak diberangkatkan oleh PDM Aisyah tunggal. Nah ini yang kita lakukan penyelidikan sehingga kita berproses. Akhirnya kita melakukan dapat mengamankan terduga pelaku 3 orang, 2 orang terduga tapi 2 pelakunya 3 termasuk satu direkturnya. Dari sisi pengembangan, kita menuju ke kantor PDM Aisyah tunggal Putra. Oh ini ada kantornya, ada office-nya ya. PT masih turun tidak terdaftar sebagai P3 ya, tidak terdaftar, makanya itu pimpinnya. Polisi masih memburu seorang tersangka lain berinisial BK yang merupakan otak komplotan TPPU. Para tersangka dijerat pasal 81 Junto 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau denda 15 miliar rupiah. Awaludin dari Kota Mataram. Bagus dong. Harus kalau perlu setiap hari adakan operasi penangkapan seperti ini agar tidak ada lagi pekerja-pekerja kita itu ditipu oleh orang-orang kita sendiri gitu. Jadi pencegahan itu harus dari dalam negeri dulu. Jangan setelah berangkat lalu diadakan pencegahan, nggak ada gunanya. Tapi pencegahan itu harus di dalam negeri dulu. Ya jangan hanya ada penangkapan seperti ini karena percuma. Penangkapan seperti ini tuh harus dibarengi juga dengan dipermudahnya dan dipermurah ongkos atau tambang untuk mereka-mereka yang mau bekerja ke luar negeri gitu. Karena faktor utamanya kenapa banyak yang masuk secara ilegal atau masuk secara pati orang-orang kita itu termasuklah dari tambang yang mahal, termasuklah dari ongkos yang mahal. Seharusnya negara memfasilitasi itu semuanya, memberikan fasilitas yang bagus untuk teman-teman TKI atau pekerja yang mau ke luar negeri gitu. Karena kita ini penyumbang devisa terbesar kedua loh. Negara itu diuntungkan dengan adanya ini. Kenapa tidak dipermudah dan dipermurah gitu? Sediakan ejen-ejen yang benar-benar ya, terpercaya, yang benar-benar tunjuk itu ejen oleh negara agar dan beritahu kepada masyarakat ini loh yang ejen yang kita tunjuk. Kalau nggak ikut ini, ejen yang lain itu ilegal. Seperti itu. Jadi harus ada ketegasan dari negara, ketegasan dari pemerintah. Tunjuk satu persatu ejen. Misalnya di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Timur, di daerah Jawa Barat, di daerah Sumatera sana, di daerah NTT sana, NTB. Tunjuk satu-satu ejen yang memang dipercaya oleh negara untuk tempat untuk pekerja-pekerja Indonesia, untuk mengurusi pekerja-pekerja kita yang mau keluar negeri. Itu kan bagus. Dan jangan hanya disediakan juga, tapi juga dipermudah dan dipermurah. Karena faktornya juga kenapa banyak TKI kita yang keluar, yang memberanikan diri masuk secara ilegal, khususnya ke Malaysia.
secara ilegal dan menjadi pati gitu. Kebanyakan juga karena mahalnya ongkos, mahalnya tambang yang mau masuk ke sini gitu. Jadi mereka terpaksa menggunakan jalur yang tidak resmi untuk masuk ke Malaysia ini. Jadi ini harus diantisipasi, harus dibenahi sama negara. Dibenahi. Negara harus ikut serta membenahi semuanya ini. Karena ini menyangkut keselamatan masyarakat kita, menyangkut keselamatan orang-orang kita gitu. Teman-teman sahabatku semuanya, jadi buat teman-teman hati-hati ke depannya, jangan sampai tertipu. Kalau ada agen-agen yang mau mengiming-iming ke kalian atau memberikan kalian ini gajinya mahal, itu gajinya, tanyain dulu ini sudah terdaftar ke belum, atau datang ke tempat terpadu di pemerintahan masing-masing atau di kabupaten-kabupaten masing-masing, tanyain PT ini sudah terdaftar, agen ini sudah terdaftar belum. Kalau tidak terdaftar jangan ikut, karena itu sangat membahayakan. Alhasil nantinya las-las kalian akan ditipu, karena agen itu sebenarnya tidak resmi. Gitu guys, carilah agen-agen yang benar-benar resmi, yang bisa memberangkatkan kalian dengan selamat, memberangkatkan kalian dengan dokumen-dokumen yang sah gitu guys. Gitu, seperti itu teman-teman sahabatku semuanya. Terima kasih buat semuanya yang udah mendukung, yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.